Rismond ini dia tidak mau bahwa penelitian-penelitian selama ini dilakukan itu masuk unsur-unsur politik. Itu kan bohong besar ya. Saya juga nggak pernah kenal siapa itu Rismond sebelumnya. Siapa yang memperkenalkan Rismond ke Indonesia? Karena sebenarnya kayak gini tuh sudah pernah diramalkan. Siapa yang ramal waktu itu? Wah, ada pujangga-pujangga lama tuh dulu punya kisah namanya Sengkuni. Wah, ini kalau dalam cerita pewayangan, tuh dulu tuh ada wayang namanya Sengkuni. Sengkuni itu ahli. Interupsi, kalau pakar teletabis seperti ini. Wah, ini wayang kok teletabis, dia nggak ngerti sejarah. Terima kasih Anda masih diinterupsi, pemirsa. Saya mau follow up lagi ke Bang Andi. Tadi ada poin-poin yang Anda katakan. Sebentar, poin terakhir tadi soal yang menarik tadi soal politik. Gitu. Kemana arahnya, Bang? Jadi begini, Rismond ini dia tidak mau bahwa penelitian-penelitian selama ini dilakukan itu masuk unsur-unsur politik. Jadi ada pengarahan-pengarahan itu untuk di-maintain sampai 2029 ini. Ya, karena juga banyak yang mendapatkan benefit-benefit dari dia itu ya selama ini. Contohnya ya podcaster kayak gitu. Yang pencari konten itu. Dijelaskan untuk itu gitu. Oke, baik. Jadi kita tahu siapa lah pencari konten-konten itu. Dan yang terakhir tadi soal iming-iming. Ya. Baik, Mas Roy, ini eksploitasi politik, iming-iming. Ya, itu kan bohong besar ya. Saya juga nggak pernah kenal siapa itu Rismond sebelumnya. Siapa yang memperkenalkan Rismond ke Indonesia? Itu orang namanya Otto Hasibuan. Ya, bapaknya lawyernya Jokowi itu. Ya, jadi bahkan dia memperkenalkan. Ini kita pada saat sidang Jessica. Ini kita perkenalkan ahli kami digital forensik lulusan dari Jepang Yamaguchi. Gitu. Otto Hasibuan. Dan Rismond itu masuk, kemudian dia melakukan penelitiannya sendiri. Awalnya dia meneliti sendiri pada tanggal 14 Maret sebelum saya ke UGM dan dia mendapatkan skripsi. Dia sendiri. Kemudian dia meneliti Gibran. Itu dia juga sendiri. Dia kemana-mana ya. Bahkan memang dia dapat bahan-bahan Gibran ketika saya ke Sydney, Australia. Tapi dia sendiri tahu politik. Bahkan dia sendiri mengatakan tanpa ada arahan, tanpa ada apa, dia mengatakan gak mungkin gak boleh sampai 2029. Bahkan Rismond tuh berkali-kali mengatakan nyebut nama jenderal-jenderal polisi. Ya kan, ada Pak Tito Karnavian, Pak Listio Sigit, Pak siapa Krisnamurti. Itu kita juga kaget dulu itu. Mungkin Mas Refli berani banget anak ini. Jadi sama sekali kalau sekarang dia membalik gitu. Aduh, saya kasihan banget. Berarti awalnya Anda menyukai dia karena keberaniannya? Memang dia berani awalnya. Dan makanya biar tambahkan berani. Tapi artinya gini, kita lihat kalau sekarang dia tuh tiba-tiba bisa dibalik gitu pikirannya. Dirotasi kayak dia. Dirotasikan pikirannya. Ya berarti dia ditekan dengan sesuatu yang sangat hebat. Sehingga dia berputar. Itu udah gak jenuin lagi. Mas Refli, tapi tadi dikatakan Bang Andi soal eksploitasi. Saya mesti jawab ya. Sebentar Bang, soal eksploitasi berarti bukan hanya tekanan yang dikatakan Mas, mungkin tekanan soal keuangan bisa jadi. Jadi begini ya, kami mengenal Rismond itu bukan karena sebelumnya dia sudah ada. Tidak, dia itu tiba-tiba muncul bulan Maret lah 2025. Dan mengatakan sesuatu hal yang spektakuler. 11.000 triliun ijazah Jokowi palsu kan begitu. Nah, debat mengenai ijazah palsu ini sudah ada sejak 2022 minimal. Ketika Bambang Tri, Gus Nur kemudian disidangkan dan lain sebagainya. Egy Sujana dengan TPUA-nya mempermasalahkan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat misalnya. Nah, termasuk juga Mas Roy, Dr. Tifa yang sudah sejak lama kemudian dengan keilmuannya masing-masing menunjukkan. Amin Rais juga menunjukkan kalau memang ijazahnya palsu atau asli ya tunjukkan aja. Cepat sekali 5 menit selesai. Nah, tiba-tiba Rismond dengan kemampuan digital forensiknya melakukan so-called kita anggap sebuah penelitian, ya kan? Tidak hanya sekadar komentar. Nah, penelitian itu kemudian menghasilkan keyakinan dia 11.000 triliun itu palsu. Nah, inilah yang menyebabkan dia kemudian menjadi dalam tanda kutip hero. Kenapa? Karena ini orang tidak hanya omon-omon awalnya kan, tapi melakukan sesuatu based on scientific approach, berdasarkan pendekatan saintifik. Kemana-mana dia, ketoyan bahkan dia sangat rajin sekali dengan laptopnya. Digelar perkara khusus saja ketika tanggal 15 Desember 2025. Dia mau presentasi itu agak lama karena harus pakai laptop dia sendiri. Artinya dedikasi terhadap penelitiannya. Baik, dia datang ke tempat terkait soal iming-iming itu seperti apa Bang? Tadi dikatakan ada iming-iming sehingga dia tertarik bergabung. Datang ke tempat saya ya, datang ke tempat saya ketika saya undang, baru tahu saya ceritanya. Oh ternyata yang memprovokasi dia untuk komentar ijazah ini adalah istrinya sendiri. Karena kenapa? Awalnya itu dikatakan langsung oleh... Iya langsung. Rismond ngomong,
kata Vivi istrinya, awalnya dia nggak tertarik soal-soal yang begini. Dia lebih tertarik soal digital forensiknya sendiri dan lain sebagainya. Tetapi membuat buku, banyak tuh bukunya di Amazon dan lain sebagainya. Makanya kita sangat kagum dengan dia. Nah, ketika kemudian ada ribut-ribut soal ijazah ini, istrinya yang minta ikut ke gelanggang. Nggak tahu motivasinya apa. Ya motivasinya mungkin riding the wave ya, menunggangi gelombang juga. So long story short Bang. Iya, dan kemudian itu terjadi kan, orang menganggap dia sebagai pahlawan. Tidak hanya omong, tapi juga dia kemudian membuktikan berdasarkan pendekatan saintifik. Nah, saya mengatakan Rismond itu sampai 11 Maret 2026 itu Rismond yang genuine. Rismond yang apa adanya, Rismond yang memang melakukan sebuah penelitian dan sampai pada kesimpulan itu palsu. Dan dia dengan segala metodenya. Tetapi jangan lupa, setelah itu ada fenomena-fenomena pelaporan, Yamaguchi University, istrinya dipersoalkan karena buat surat kematian. Dan mungkin dia juga sudah mulai tertekan dalam, saya tidak tahu apa tekanan-tekanannya, maka kemudian dia berubah arah dan berbalik arah. Baik, jadi berarti Kalau kita bukan yang bicara disebutkan mengenai tadi poin-poinnya tapi tekanan. Seorang researcher yang sudah menulis 400 halaman dan kemudian mengatakan totally incorrect 400 halaman dan akan membuat itu nggak mungkin, itu namanya bukan researcher, itu adalah pengarang pemimpin. Baik, dan saya percaya Bang Andi dulu, ya, saya percaya bahwa yang namanya Rismond sebelum tanggal 11 Maret 2026 adalah Rismond yang genuine, yang benar, tetapi setelah 11 Maret 2026 Rismond yang tertekan, Rismond yang dikendalikan, Rismond yang digiring, Rismond yang kemudian diiming-iming. Justru iming-imingnya sekarang, bukan kemarin. Dalangnya semua siapa? Iya jelas. Dalangnya berarti siapa Bang? Dalangnya gini, kalau kita mau bicara tentang ijazah ini, selesai. Hari ini Pak Jokowi bilang, saudara-saudara rakyat Indonesia, saya bicara. Ini ijazah saya. Dalangnya sudah jelas katanya tadi. Ya kan sudah jelas. Tapi ini dia sendiri yang panjang-panjangkan. Asumsi dia dan untuk menggiring opini publik. Yang saya ketahui tadi, secara terbuka dia bicara itu juga. Ya, memang saya membuat podcast dengan dia. Jadi berarti dia yang memanfaatkan untuk konten. Bikin konten ini. Jadi dia bilang, untuk konten. Ini pertanyaan saya, apakah motivasi Rismond ya untuk keluar dari barisan yang katakanlah ya selama ini bersama rantang runtung itu? Satu. Yang kedua, ada nggak tekanan? Ada nggak pelaporan? Ada nggak pelaporan itu? Ada nggak Bicara pelaporan? Silakan, gitu ada kan? nggak ke Yamaguchi University? Gitu. Saya daripada saya melawan batin saya tentang kebenaran itu yang saya lihat pada tanggal 15 bisa kebenaran Desember itu, saya yang paling lihat begitu. Ada watermarknya, ada embossnya, ada lintasannya. Disitulah saya mulai untuk mencoba. Dan tidak bisa tidur untuk itu. Saya harus mengungkapkan ini kebenaran ini. Ini asli. Dan mereka terus terang digiring oleh PH-PH mereka itu untuk melawan hati batin dia. Itu ya kata dia ya. Kemudian sastranya Pak Pajar yang namanya itu ya terus terang aja dia salah pergaulan untuk masalah itu. Oke. Jadi apa yang selama ini yang dikatakan penggiringan oleh opini mereka itu, usah pakai mulutnya dia. Kita lihat bahwa dia itu berani mengungkapkan kebenaran hatinya. Dan dia bilang, saya siap untuk ditahan. Daripada saya membohongi diri saya bahwa itu adalah benar. Asli punya Pak Jokowi. Itu intinya. Sudah dikatakan Rismond siap ditahan demi membuktikan sebenarnya ini logikanya terbalik. Dia nggak siap ditahan. Karena saya nggak kaget. Makanya minta izin. Karena sebenarnya kayak gini tuh sudah pernah diramalkan. Siapa yang ramal waktu itu? Wah, ada pujangga-pujangga lama tuh dulu punya kisah namanya Sengkuni. Wah, ini kalau dalam cerita pewayangan, tuh dulu tuh ada wayang namanya Sengkuni. Sengkuni itu ahli. Interupsi kalau pakar teletabis seperti ini. Wah ini wayang kok teletabis, dia nggak ngerti sejarah, nggak ngerti budaya. Kalau di luar negeri namanya teletabis. Nah Petro ini yang dari Oslo itu, sekarang Sengkuni bersatu kalau dia dengan lakukan Petro. ini Udahlah, namanya ya. Lihatlah Sengkuni. Ada namanya budaya juga yang masuk di sisiran politik untuk mempengaruhi publik untuk itu. Bisa ya, orang nggak ngerti sejarah, isinya kosong nggak ngerti semua, seni, isinya kebencian semua, isinya fitnah semua. D3 tuh kayak gini nih pendidikannya. Ada tambahan dari Bang Rasman, saya mau. Udah kayak gitu, udah. Saya mau ke intinya saja. Nggak boleh bohong, nggak bisa bohong lagi dia. Saya komentar dulu. Iya baik, silakan. Memang waktunya durasi kita ini kan singkat ya. Betul. Jadi nanti pada waktu yang lain kita akan ungkap. Tapi saya mau katakan begini, ini untuk jadi perhatian Mas Roy dengan Bang Refli.
4 hari yang lalu, salah seorang kuasa hukum dari salah satu 5 tersangka itu datang ke rumah saya. Sebut aja. Membangun komunikasi Nggak dan usah nyebar ada hoax sesuatu. lagi lah. Tetapi Sebut saya aja. tidak mau ungkap. Maka saya katakan. Udah bohong lah. Udah. Lebih baik, Nggak usah lebih ngomong baik. kalau nggak mau ungkap. Lebih Udah lu ngomong baik. diam aja dengerin. Lebih Udahlah, baik nggak usah kalian ngomong kalau konsolidasi nggak ke mau dalam. ungkap. Kamu juga Dengerin, ngapain? dengerin, Udah, rumah saya itu, kita kasih di kesempatan rumah saya Bang itu, Rasman dulu di ya. rumah saya itu ada CCTV. Ya, udah jelas. Siapa yang datang itu ada. Tiga sastra Oke. maupun teknik. Tetapi hari ini dia bersuara berbeda. Saya lihat. Wah, hebat juga ini orang gitu kan. Aduh. Padahal ada sesuatu yang disampaikan ke saya. Itu. Lalu, Dan nggak jelas. kalau kita mau bicara jujur, di urusan Rismon ini sebenarnya, itu yang saya katakan tadi, sebenarnya ada orang satu yang coba mempengaruhi dia, Rismon nih, Ya. ketika datang ke Gajah Mada, Oke. ketika Ya, itu di pemeriksaan, istrinya gimana ada yang menyuruh, Lah, siapa? akui saja bahwa Oke. itu ijazahnya palsu. Itu ada. Ada aktor di balik Ada orangnya. tekanan Betul. ijazah palsu. Kita Betul, akan, betul, ya. kita akan bahas lebih detail lagi Betul, Bang betul. Rasman. Saya akan tanya Anda lagi usai jeda. Tetaplah di interupsi. Akurasinya aja kurang nih.